Baik, di sini Bapak Ibu, mari kita mulai pembahasan pada hari ini. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Muhammad Aniska Saputra dengan NIM 21232006 dengan jurusan Pendidikan Agama Islam. Pada hari ini saya akan menjelaskan proposal yang saya buat belakangan ini, yaitu judulnya yaitu implementasi digitalisasi pendidikan dalam meningkatkan prestasi akademik peserta didik pada mata pelajaran PAI. Di sini Bapak Ibu, saya lanjut. Bab pertama yaitu saya membuat latar belakangnya, yaitu media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat membantu guru untuk mempermudah dalam menyampaikan informasi atau materi. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada 4 Desember tahun 2005 di salah satu sekolah di satu Bukit Tinggi, yaitu MAN 1, saya sebagai penulis mengamati saat proses pembelajaran PAI langsung, banyak siswa yang merasa bosan dan bingung kurang terlibat dalam proses pembelajaran, dan ada beberapa siswa yang asik merokok sehingga tidak dikenalkan keberadaan guru yang sedang memberikan materi di depan kelas, yang mengakibatkan siswa tidak fokus pada tujuan pembelajaran. Masalah tersebut tentu akan berdampak pada kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam. Berdasarkan pengamatan tersebut, yang diketahui bahwa rendahnya kualitas pembelajaran PAI kelas 10 disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya kurangnya penggunaan media pembelajaran yang kreatif, sehingga antusias siswa di pembelajaran PAI disesuaikan. Begitu juga guru PAI yang masih menggunakan cara tradisional atau konvensional, yaitu menggunakan metode ceramah dengan media papan tulis dan video. Sedangkan melihat bahwa terdapat LCD atau Crystal Display Projector yang dapat digunakan sebaik mungkin. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka saya sebagai penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dengan judul implementasi digitalisasi pendidikan dalam meningkatkan prestasi akademik peserta didik mata pelajaran PAI. Baik, ini Bapak Ibu, kita lanjut. Yang selanjutnya itu identifikasi masalah. Yang pertama, pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran PAI belum diterapkan secara optimal. Jadi Bapak Ibu, bahwasanya saya sendiri di masa jabatan Bukit Tinggi ini masih banyak guru PAI yang lanjut usia sehingga masih rentan tidak mengetahui teknologi. Jadi saat proses pembelajaran masih menggunakan ceramah atau spidol papan tulis dengan metode tradisional atau konvensional, sehingga banyak siswa yang tidak kompeten dan tidak menanggapi dan bosan di saat guru menerangkan di depan kelas. Yang kedua yaitu proses pembelajaran PAI masih didominasi metode konvensional sehingga kurang menarik bagi siswa didik. Ini yang saya lihat bahwasanya banyak guru PAI yang kurang dominasi karena masih kurang dalam teknologi tersebut, sehingga peserta didik tidak menarik oleh guru menerangkan di depan kelas. Yang ketiga, kompensasi guru baik PAI dalam mengimplementasikan teknologi digital dalam ajar belajar masih beragam. Ini yang saya teliti Bapak Ibu, bahwasanya guru PAI masih tergantung dalam metode tradisional atau konvensional. Jika ada mata pelajaran menggunakan teknologi, guru PAI ini minta tolong pada guru lain untuk mengedit seperti PPT, PowerPoint atau bahkan video oleh generasi Gen Z yang menjadi guru, sehingga kurang dominasi atau dominan pada mata pelajaran. Oke, Bapak Ibu, lanjut pada masalah berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka saya sebagai peneliti membatasi masalah pada kualitas pembelajaran PAI yang dilihat dari proses pembelajaran dan hasil bagi siswa menggunakan media digital atau PPT dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PAI siswa kelas 10 masa Kota Bukit Tinggi. Rumusan masalah yaitu dalam penelitian ini adalah beberapa tingkat presentasi menggunakan media digital dalam meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam siswa kelas 10 masa Kota Bukit Tinggi. Itu berdasarkan judulnya itu ada istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam judul penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, implementasi, yaitu merupakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak dan akibat terhadap sesuatu. Secara sederhana, implementasi ini diartikan pelaksanaan atau penerapkan.
Yang kedua, digitalisasi pendidikan. Digitalisasi pendidikan adalah proses pemanfaatan teknologi digital dalam seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, baik pada kegiatan pembelajaran, penilaian, implementasi, maupun layanan akademik dengan tujuan meningkatkan kualitas, efektivitas, efisiensi, dan fleksibilitas pendidikan. Jadi Bapak Ibu, ini berdasarkan itu yang saya lakukan yang kita itu meningkatkan prestasi, upaya untuk proses untuk memperbaiki dan menaikkan hasil capaian seseorang secara berlanjut dibandingkan dengan upaya sebelumnya, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Yang keempat itu akademik. Segala hal yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, pendidikan formal, penguasaan pengetahuan yang dilakukan secara sistematis di lembaga pendidikan seperti sekolah, madrasah, atau perguruan tinggi. Nanti Bapak Ibu, yaitu dua dasar teori. Yang pertama, pengertian budaya agama Islam, yaitu upaya sadar dan berencana dalam menemukan siswa berbeda memahami, menghayati hingga mengimani ajaran agama Islam, dibarengi dengan kesenangan untuk menghormati, menganut agama lain dalam hubungan dengan kerukunan antara umat beragama. Pendidikan agama Islam merupakan sistem pendidikan yang diselenggarakan atau didirikan dengan tujuan untuk menyampaikan ajaran dan nilai Islam. Yang kedua, tujuan pendidikan agama Islam, tujuannya yaitu adalah yang akan dicapai dengan suatu usaha atau kegiatan dalam bahasa Arab menggunakan dengan hayat atau amasis, sedangkan dalam bahasa Inggris istilah tujuan dinyatakan dengan goal, purpose atau objektif. Secara umum, istilah dalam bahasa tersebut mengandung pengertian yang sama, yaitu perbuatan yang diarahkan kepada suatu tujuan tertentu. Yang C itu kualitas pelajaran PRI. Kualitas pelajaran PRI adalah menjadi proses pelajaran yang aktif, efektif, dan kreatif, sehingga siswa dapat terlibat dalam aktivitas belajar secara memperoleh pemahaman hasil belajar PRI mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang D itu indikator kualitas pelajaran. Kualitas pelajaran merupakan tingkat efektivitas proses pelajaran dalam mencapai tujuan pelajaran. Dalam proses pelajaran tujuan adalah utama adalah tercapainya tujuan yang telah dirumuskan. Untuk mencapai tujuan pelajaran perlu tercapainya yang telah dirumuskan. Untuk mencapai tujuan pelajaran perlu adanya kualitas pembelajaran. Artinya bahwa untuk mendapatkan hasil yang optimal, maka guru akan memanfaatkan komponen proses pelajaran secara optimal pula. Selanjutnya kajian terdahulu, ini ada dua kajian terdahulu. Yang pertama, Iqbal Syarika Asdaka. Video pembelajarannya pendidikan agama Islam versi digital. Hasilnya kajian pembelajaran PRI fasilitas seperti ini. Awal Juli Sertifikat 2024 dan judulnya efektivitas penggunaan media digital dalam pelajaran pendidikan Islam. Hasil penelitian itu efektivitas media digital dalam pelajaran pendidikan Islam dengan menunjukkan bahwa menggunakan media digital memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PRI. Dan ibu bab 3 itu penelitian yang yaitu adalah proses merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti bahwa pada kondisi objek yang ilmiah penelitian bagi kita adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena manusia atau sosial dengan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata. Selanjutnya itu lokasinya itu yang saya lakukan itu di masa kota Bukit Tinggi. Waktu penelitian ini disesuaikan dengan waktu yang dimiliki oleh peneliti dan teman. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2005 dengan selesai. Selanjutnya sumber data pertama itu data primer, data sekunder, informasi penelitian. Yang kedua itu teknologi pengumpulan data, yaitu dengan cara observasi secara langsung, wawancara dengan guru yang bersangkutan, dan survei pustaka. Yang tekniknya yaitu analisis data, pertama yaitu pengumpulan data, reduksi data, penelitian data, verifikasi. Itu yang bisa saya bilang dalam proposal ini. Mungkin pada kami Bapak atau Ibu kalau ada koreksi atau pertanyaan saya kembalikan kepada Bapak atau Ibu sebagai pengisi saya kali ini. Terima kasih kepada saudara sama diskusi kita yang telah menyampaikan proposal penelitiannya pada hari ini. Ada pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Anda, yaitu adalah apa alasan Anda menggunakan pendekatan penelitian ini? Baik Bapak Ibu, saya izin menjawab pertanyaan tadi. Alasan saya menggunakan pendekatan kualitatif karena data penelitian yang bersifat positif sehingga tidak menggunakan angka atau statistik. Dengan kata lain, metode penelitian yang saya gunakan berusaha mengkaji atau menggambarkan secara mendalam dari fenomena yang dikaji. Dalam hal ini saya dapat melakukan pendekatan secara empiris dengan informasi agar memperoleh data yang aktual. Baik, selanjutnya yaitu apa bedanya penelitian Anda dengan penelitian terdahulu?
Izin Bapak Ibu saya menjawab bahwasanya penelitian terdahulu fokus pada mengenal tim terhadap prestasi akademik menggunakan variabel T, sedangkan judul penelitian yang saya buat itu berfokus pada implementasi digitalisasi pendidikan dalam meningkatkan prestasi akademik menggunakan variabel digitalisasi pendidikan. Dengan demikian judul penelitian ini lebih fokus dan lebih spesifik dan lebih meningkatkan pada implementasi digitalisasi pendidikan dalam meningkatkan prestasi akademik prestasi pendidik pada pelajaran TNI. Baik, selanjutnya, kenapa Anda memilih judul penelitian ini? Baik, izin Bapak Ibu saya menjawab. Saya memilih judul penelitian ini dikarenakan berdasarkan observasi awal relevansi dengan perkembangan zaman digitalisasi pendidikan yang merupakan tren yang sedang berkembang dalam dunia pendidikan saat ini. Itu banyaknya guru yang senior sudah lansia atau lanjut usia belum memahami perkembangan digital dalam proses pembelajaran, sehingga banyaknya guru khususnya guru BAI menggunakan metode tradisional atau metode ceramah sehingga siswa mudah bosan dalam memahami pelajaran, sehingga penelitian ini jadi relevansi untuk diteliti dan dapat menjadi solusi untuk masalah yang ada. Baik, selanjutnya, apa saja riset atau fokus objek kajian dan penelitian Anda? Baik, izin Bapak Ibu saya menjawab. Jadi hasil tokoh pustaka saya menyatakan bahwa penelitian terdahulu lebih banyak membahas tentang pengaruh TIK terhadap prestasi akademik, sementara aspek penelitian tentang digitalisasi ini atau digitalisasi pendidikan terhadap prestasi akademik pada pelajaran BAI masih kurang tinggi. Maka dari itu peneliti ini saya coba mengisi kekosongan tersebut agar menjadi kontribusi baru. Baik, selanjutnya yaitu data primer pada penelitian Anda itu apa saja? Oke, Bapak Ibu saya jawab. Data primer yang saya gunakan berupa wawancara dan observasi awal yang sesuai dengan hasil observasi awal sesuai dengan kebutuhan penelitian. Saya menggunakan teori pembelajaran edukasi teknologi. Teori ini menyatakan bahwa teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelajaran dan meningkatkan prestasi akademik selain itu akan hasil penelitian lebih terawat dan lebih dasar yang membuat. Mungkin itu yang saya jawab. Baik, terima kasih pada saudara Muhammad Sinuta yang menyampaikan beberapa pertanyaan dari Bapak. Mungkin sekian seminar proposal pada hari ini kita akhiri dan kembalikan kepada Izin Bapak Ibu, terima kasih pada waktunya yang telah pada saya sehingga kita terbimbing untuk melakukan proposal pada hari ini. Saya Muhammad Sinuta, saya mohon maaf jika ada kekurangan dan saya akan memperbaiki lagi proposal saya dengan lebih teliti. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan pada proposal pada hari ini. Jika ada salah, saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu sebagai penguji saya pada hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi hidayah.